Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Baik, kita nggak akan lama insya Allah ya. Saya bahas setengah jam. Qadarullah tadi ada sedikit masalah ya. Jadi anak habis makan pedes soalnya. Qadarullah. Langsung pengen ke toilet. Khair. Jadi setengah jam aja kita bahas insya Allah. Kita akan menganalisis ya i'rab dasar dari kitab Al-Aqidah As-Shahihah wa ma yudadduha. Ya, jadi di sini kita mulai dari halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain. Allahumma amin. Wa ahammu hadhihi al-arkan. Jadi kita masih bahas rukun iman. Jadi karena akidah itu objek kajiannya ya rukun iman yang 6 itu ya. Rukun iman yang 6. Itu objek kajian akidah. Nanti ketambahan masalah imamah, masalah sahabah, ya masalah al-masah al-khufain dan masalah-masalah yang lainnya yang mana tidak berkaitan langsung dengan rukun iman yang 6. Wa ahammu kasus di sini seperti yang pernah kita kaji pada sebelumnya. Yaitu apa? Jadi kata yang terletak setelah aham, setelah waw ya, Afwan. Setelah waw di sini langsung kita baca ahammu. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Karena jelas ya. Jelas dia di awal kalimat. Yang menandakan dia di awal kalimat adalah biwujud al-waw al-istinafiyah. Karena adanya waw istinafiyah. Waw istinafiyah menunjukkan bahwasannya kalimat atau jumlah mufidah yang terletak setelah kata waw tersebut itu sudah tidak berkaitan ya, dalam segi i'rab dengan kalimat atau jumlah sebelumnya. Wa ahammu sebagaimana yang kita ketahui ini isim tafdil ya. Isim tafdil. Ahammu dia rafa di sini sebagai mubtada. Jelas sekali. Dia sebagai mubtada. Apa yang menjadikan ia sah untuk menjadi sebuah mubtada? Jawabannya adalah karena yang pertama dia isim. Yang pertama dia isim. Ini syarat utama dari jumlah ismiyah. Yang pertama dia isim. Kemudian apa? Kemudian dia ma'rifat. Loh, tapi nggak ada alif lamnya. Kita katakan nah, dia ma'rifah, tapi dengan apa? Dengan idhofah. Ya, dengan idhofah. Atau dengan mudhof. Ya, mudhof kepada isim yang ma'rifah. Bersandar kepada isim yang ma'rifah, yaitu hadihi. Hadihi dia isim ma'rifah, karena dia adalah isim isyarah. Wa ahammu hadihi, sehingga ahammu, kita katakan dia sah sebagai mubtada, karena dia adalah isim, kemudian yang kedua dia di awal kalimat, dan dia juga ma'rifah. Ma'rifahnya dengan apa? Bi'idhafatihi ila al-mu'arraf. Karena dia bersandar atau idhofah kepada isim yang ma'rifah, yaitu kata hadhihi. Wa ahammu hadhihi, kata hadhihi di sini, maka sekarang dia menjadi mudhafun ilaih. Ya, dia menjadi mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih termasuk di antara al-asma al-majrurah. Mudhaf ilaih itu termasuk di antara isim-isim yang dimajrurkan atau dijarkan ya. Majrur. Karena dia isim yang mabni. Ya, maka kita tidak bahas tanda i'rabnya. Karena dia isim yang mabni, maka dia akan melazimi satu keadaan. Ya. Dia tidak akan berubah walaupun kemasukan amil apapun. I'rabnya nggak akan berubah. Wa ahammu hadhihi. Baik. Apa yang dimaksud dengan hadhihi? Yaitu al-arkan.
Yang dimaksud dengan hadhihi adalah al-arkan. Adalah al-arkan. Maka teman-teman sekalian, barakallahu fikum, model kalimat seperti ini ya, kita kenal dengan badal. Jadi dia bukan khobar, ya, tapi dia adalah badal. Dan badal adalah tabi, bagian dari tabi, pengikut dalam hal i'rab. Maka kita membacanya dengan al-arkani. Bukan dengan al-arkanu ataupun al-arkan. Al-arkanu, apa bisa dia dikatakan sebagai khobar? Jawabannya nggak bisa. Ya, jawabannya nggak bisa. Dia sebagai badal dari kata hadihi. Rumus yang paling gampang, dan ini adalah rumus untuk kebanyakan ya, kebanyakan permasalahan yang mirip dengan ini, adalah apa? Adalah apabila jatuh setelah isim isyarah, ya, apabila ada isim ma'rifat datang setelah isim isyarah, maka kebanyakannya dia sebagai badal. Ya, kita katakan kebanyakannya atau seringnya. Sehingga di sini badal. Loh, kenapa kok kasroh? Apakah karena hadhihi kasroh sehingga alkan juga ikut kasroh? Kan dia badal. Apakah benar? Bagaimana Mas Hanif atau Pak Ahmad? Benar nggak perkataan anak? Kan arkani kasroh. Kenapa kasroh? Karena hadihi juga kasroh. Kita baca al-arkani kasroh karena dia badal kepada hadihi. Yang mana hadihi juga kasroh. Apakah ini benar? Coba diteliti perkataan saya. Apakah benar seperti itu? Bagaimana Mas Hanif atau Pak Ahmad Fitri? Apakah sudah tepat perkataan saya? Hah? Benar? Yakin? Kata al-arkani, saya baca dia dengan kasroh, karena kata hadi juga kasroh. Kan dia kan badal. Badal adalah tabi. Tabi adalah pengikut dalam hal i'rab. Maka saya baca dengan kasroh. Mengikuti hati. Betul? Kurang benar. Kurang benar. Gimana yang betul? Bagaimana Mas Hanif yang betul? Arkani kasroh karena dia badal hazihi dan hazi sebagai mudhof ilaih, bukan karena hazihi kasroh. Barakallahu fiik. Jadi bukan karena hadihinya kasroh. Tapi kenapa? Karena hadihinya adalah mudhof ilaih. Dan badal itu pengikut dalam hal i'rab loh ya. Makanya ya, badal ya, tabi itu kan pengikut dalam hal i'rab. I'rabnya hadihi itu dia apa? Mudhof ilaih seperti yang dikatakan Mas Hanif tadi. Maka kasrohnya arkani bukan karena mengikuti kasrohnya hadihi, bukan sekedar mengikuti ya, tapi pengikut dalam hal i'rab. Maka alasan yang lebih benar adalah kita katakan arkani kita baca kasroh karena dia mengikuti i'rabnya hadihi, yang mana hadihi adalah sebuah atau kata yang beri'rab berjabatan sebagai mudhof ilaih, dan mudhof ilaih kasroh. Maka hadi mudhof ilaih itu majrur. Mudhof ilaih itu majrur, maka arkani ikut majrur. Sehingga kita nggak melazimkan badal di sini dalam keadaan seperti ini itu kasroh, tapi tergantung keadaan. Karena al-arkan, teman-teman sekalian, barakallahu fiik, dia adalah isim jamak taksir. Maka bentuk majrurinya jamak taksir itu gimana? Maka dengan kalau antum buka mukhtarot ya, maka dengan apa? Dengan kasroh majrurinya. Nah, kasus ini akan lebih jelas lagi kalau yang menjadi badal di sini adalah misalkan jamak mudzakkar salim, ya, atau misalkan asmaul khamsah ya, itu akan jelas.
Sehingga kita katakan pengikut dalam hal i'rab, bukan pengikut dalam hal harokat. Makanya perkataan anak tadi sebagaimana kata Mas Hanif itu salah. Ya kurang tepat. Kenapa? Karena anak mengatakan arkani kasrohnya dia karena hadhihi kasroh. Ya memang, tapi itu pengikut. Tapi ingat pengikut dalam hal i'rab. Sehingga bukan masalah kasrohnya, tapi masalah i'rabnya. Karena di sini mudhof ilaih dan mudhof ilaih itu pasti majrur, maka di sini juga ikut majrur. Nah, tanda majrurnya tinggal disesuaikan dengan jenis isimnya masing-masing. Barakallahu fikum. Wa ahammu hadhil arkan. Nah, di sini kira-kira a'zam ya. Di sini dia mudhofnya kemana? Ya, apa? Atofnya kemana? Ke ahamu. Arkanu? Nah, ini ya. Perlu meresapi maknanya juga. Kan ini kan lagi bahas ahammu hadhil arkan. Ya, rukun iman yang paling penting ya. Aham itu dari kata ham. Hamun, ya, penting. Muhim. Ya. Ahammu berarti dia yang paling penting. Wa ahammu hadhil arkani. Maka atofnya adalah kepada kata aham. Wa a'dhamuha syahadatan. A'dhamuha. Kemudian a'dham ya berarti dia atof dan dia juga sekaligus menjadi mudhof. Mudhofnya kemana? Kepada ha di sini. Hanya mudhof ilaih. Syahadatan di sini anak baca dia dengan mansub ya, dengan nasab. Ini kenapa nih kok anak baca dengan mansub? Ada yang tahu alasannya? Dan bisa menyebutkan kaidah yang sempat anak berikan, Bro? Karena ini sempat lewati kita nih. Bagaimana? Kenapa kok anak baca syahadatan? Ini kan sempat kita kaji pada waktu itu ya kan? Bagaimana? Ada yang masih ingat kaidahnya? Oke lah, saya bahas sedikit lagi. Jadi kalau ada isim nakiro mansub, ya, isim nakiro mansub jatuh setelah isim tafdil, ya, jatuh setelah isim tafdil, maka dia sebagai tamyiz, teman-teman sekalian. Ya. Maka dia sebagai tamyiz. Kalau ada isim mufrad nakiroh mansub jatuh setelah isim tafdil, nggak harus jatuh langsung ya. Seperti ini kan dia nggak jatuh langsung nih kasusnya nih, nggak datang secara langsung ya maksud saya. Nggak datang secara langsung ya. Di sini kan ada kata ha di sini ya. Ada kata ha. Berarti kan dia nggak datang secara langsung setelah apa? Setelah kata a'dham atau setelah apa namanya itu? Isim tafdil. Maka di sini teman-teman sekalian barakallahu fikum dia sebagai tamyiz. Tamyiz itu kan dari kata mayyaza yumayyizu, ay farraqa yufarriqu. Ya kan? Artinya apa? Membedakan. Jadi didatangkannya tamyiz di sini teman-teman sekalian barakallahu fikum. Kenapa? Untuk membedakan ya a'zam yang paling agung. Paling agung tapi dalam sisi apa? Nah, itu kan masih menjadi problem ya, masih menjadi pertanyaan. Agung tapi dalam sisi apa? Gitu loh agungnya. Lah, jawabannya adalah syahadatan. Jawabannya adalah syahadatan. Dalam segi apa agungnya? Persaksian. Nah, ini masih perlu dijelaskan. Kenapa? Karena dia masih mubham. Ya, masih mubham. Tapi itu mubham masih belum jelas ya. Perlu didetailkan lagi. Yang paling penting, yang paling agung. Tapi dalam sisi apanya?
Nah, kita jawab dari sisi persaksian. Duh, astagfirullah wa atubu ilaih. Ini anak salah ya. Afan. Nggak konsentrasi anak dengan adanya an di sini. Afan, anak salah. Baik. Afan. Tadi berarti di sini bukan tamyiz ya, barakallahu fikum. Anak salah. Yang benar adalah syahadatu. Anak nggak lihat ada an di sini, nggak sadar. Kenapa kok syahadatu barakallahu fikum? Karena dia sebagai khobar ya, khobar. Nah, tadi kan kita masih punya apa PR. Ini mubtada. Kita perlu cari dulu mana khobarnya. Nah, tadi PR yang belum terselesaikan, tapi Anda langsung loncat dan Anda nggak memperhatikan itu. Jadi, khobarnya adalah ini ya. Ini adalah khobarnya dari kata aham dan juga kata a'zom. Ya, ini adalah khobarnya. Anda tadi salah. Ini bukan tamyiz ya, bukan tamyiz. Tapi kaidahnya benar. Cuman peletakan kaidah dengan kasus yang kita hadapi sekarang ini itu tidak tepat. Ya, jadi kaidahnya kalau Anda sudah tulis tadi, maka nggak masalah. Cuman dalam kasus ini kaidahnya tidak tepat ya. Kaidahnya tidak tepat. Yang tepat adalah kata syahadatu sebagai khobar. Maka dia khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Khobarun marfu'. Khobar yang marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Syahadatu. Ya, syahadatu. An la ilaha illallah. Ini sempat kemarin kita bahas ya, siang kemarin. Bahwasannya modelnya seperti ini, maka dia mudhof ya. Kata syahada, dia mudhof kepada di sini an la ilaha illallah. Kata an la ilaha illallah, kata an di sini, ini adalah anna isim dan khobarnya. Alias masdar muawwal. Alias apa? Masdar muawwal. Loh, mana isim annanya? Jawabannya mahdhuf. Jawabannya adalah mahdhuf. Terus annanya ini dimatikan ya, jadi an. Annanya dimatikan jadi an. Terus isim annanya dimahdhufkan. Wa takdiru apa? Hu. Takdirnya adalah domir ha. Anhu. Aslinya gitu. Aslinya adalah anhu. Jadi ini. Anhu. Aslinya seperti ini aslinya. Tapi ini dihapus hu-nya. Lah hu-nya ini adalah namanya domiru sya'ni. Ya, domiru sya'ni. Namanya adalah domir asyan. Baik, kita lanjutin kembali. Waktunya mepet. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Di sini ada atof. Ya, atofnya kemana? Atofnya ke syahadah sini. Afwan, ke an la ilaha illallah sini ya. Dia juga mudhof ilaih. Anna Muhammadan Rasulullah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Fasyahadatu, nah di sini ada kata fa ya. Ada huruf fa. Ini adalah fa istinafiyah. Ya sama seperti waw yang kita bahas sebelumnya di sini tadi. Fa di sini itu juga sama, yaitu istinafiyah. Istinafiyah itu untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya, tapi masuk ke pembahasan baru. Jadi gampangnya tidak ada sangkut pautnya lagi dalam segi i'rab dengan i'rab dari pembahasan sebelumnya. Jadi ini sudah masuk ke jumlah yang baru. Maka karena dia sudah masuk ke jumlah yang baru, dan di sini ada isim. Syahada ini kan isim ya. Masdar dari kata syahida yashhadu. Syahada dia isim jatuh di awal kalimat, dan dia juga apa? Dan dia juga ma'rifah. Ma'rifahnya dengan apa? Dengan mudhof. Dengan mudhof kepada masdar muawwal. Afwan ya. Atau kita katakan nggak usah ma'rifat aja dulu. Intinya dia mudhof. Gitu aja. Kita nggak katakan dia ma'rifat terlebih dahulu. Fasyahadatu an la ilaha illallah. Baik. Sekarang tinggal kita mencari khobarnya. Dia di sini sebagai mubtada, maka tinggal kita mencari khobarnya. Nah, di mana khobarnya?
Baik, mungkin ada yang mau menjawab di mana khobar dari kata ini? Gimana? Mana kira-kira khobarnya? Ikhlasul ibadah. Ikhlasul ibadah. Khair, kalau gitu. Pak Ahmad Fitri, gimana Pak? Apakah ada sumbangsi pendapat? Apakah sepakat atau berbeda pendapat? Ini katanya khobar nih. Gimana Pak Ahmad Fitri? Mau jenengan jenengan pilih yang mana khobarnya Pak? Khair lah kalau gitu. Khobarnya itu ini loh, taktabi. Taktabi. Jadi yang perlu kita ingat ya, khobar itu kan apa? Khobar adalah mutimmu makna al-mubtada. Mutimmul makna mubtada. Mutimmu makna mubtada. Nah, jadi yang menyempurnakan makna mubtada. Nah, di sini maka yang langsung menyempurnakan adalah kata khobar ya, kata taktadi ini ya. Kata taktadi di sini. Apa makna taktadi? Taktadi adalah maknanya konsekuensi ya, berkonsekuensi. Berkonsekuensi. Sekuensi. Berkonsekuensi. Syahadat persaksian la ilaha illallah itu berkonsekuensi apa? Ikhlasul ibadati lillahi wahdahu. Berkonsekuensi agar kita mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Ta'ala. Ikhlas. Maka kata taktadi di sini fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu hiya, kembali kepada kata syahadat di sini. Kata syahadat di situ. Dan iqtadha yaqtadi berkonsekuensi atau mengharuskan, bisa bermakna berkonsekuensi atau bisa bermakna mengharuskan, ya. Itu pasti butuh kepada objek. Apa konsekuensinya? Apa ini ya yang diharuskan? Maka jawabannya adalah ikhlaso. Ya, dia ya, syahadat persaksian la ilaha illallah itu berkonsekuensi atau melazimkan ikhlaso. Ikhlasul ibadah. Pemurnian ibadah lillahi wahdah. Hanya untuk Allah Ta'ala semata. Wahdahu di sini sebagai hal ya di sini. Sebagai hal. Kalau antum cari di Mukhtarat dia nggak ada. Adanya di kitab induknya Mukhtarat, yaitu kitab Mulakhas. Karyanya Fuad Ni'mah. Ya. Karyanya Fuad Ni'mah. Itu kitab induknya Mulakhas Mukhtarat. Mukhtarat diringkas dari kitab itu dan juga ditambahkan dari kitab-kitab yang lainnya. Mulakhas itu dibahas kata wahdahu. Di sini dia sebagai hal. Kenapa dia sebagai hal? Jawabnya adalah karena dia bisa ditakdirkan. Cuman kayaknya anak lewatin aja dulu. Intinya antum tahu kata wahdahu di sini sebagai hal. Hal ya. Wanaf yaha, jelas ya, wanaf yaha. Karena ada waw atof di sini. Waw atof dia kembalinya ke kata al-ikhlas di sini. Ke kata ikhlas. Ke kata ikhlasoh di sini. Ya. Di sini juga dia ikut nafyaha. Nafyaha amma siwahu. Baik. Wanafyaha. Dia juga sebagai maf'ul bi di sini. Taqtadi nafyaha amma siwahu. Jadi syahadat kalau seseorang itu sudah bersaksi bahwasanya dia ada sesembahan yang hak selain Allah Ta'ala, maka apa? Maka hendaknya dia mengikhlaskan, memurnikan seluruh bentuk
peribadatan hanya untuk Allah Ta'ala, dan juga apa? Meniadakan, ya, meniadakan seluruh peribadatan, ya, meniadakan seluruh peribadatan tersebut apabila diberikan kepada selain Allah Ta'ala. Amma siwahu. An jelas ya, dia harfu jar. Kemudian ma, dia isim majrur aslinya, tapi karena dia mabni, ya, maka tidak ada tanda majrurnya. Amma siwahu. Ini pernah kita bahas ya. Takdirnya adalah huwa ya. Takdirnya adalah huwa. Amma huwa siwahu. Jadi kan ma ini kan isim mausul ya kan, pernah kita bahas dulu. Ma ini isim mausul, maka butuh apa? Butuh sila mausul. Lah sila mausulnya mana? Kan sila mausul itu kalau nggak dari jumlah, ya dari sibul jumlah. Kalau dia dari jumlah, maka harus kita berikan apa? Dhamir robit. Ya, kita berikan dhamir robit. Kita cari dhamir robitnya. Nah, di sini yang paling dekat adalah jumlah ismiyah. Cuman mubtada'nya dihapus, ya, mubtada'nya dihapus. Amma siwahu. Dan ini juga sekaligus jadi dhamir robit yang kembali kepada kata ma di sini. Wahada, hada di sini jelas dia sebagai mubtada. Huwa makna la ilaha illallah. Ya di sini pernah kita bahas ya, namanya adalah dhamirul fasl ya, dhamirul fasl untuk memisahkan. Tapi di sini dia berfungsi untuk takkid. Ya, berfungsi untuk takkid. Jadi dhamir fasl teman-teman sekalian, barakallahu fikum, itu yang pernah kita bahas dulu. Dhamirul fasl itu berfungsi untuk apa saja? Yang pertama berfungsi untuk takkid. Kemudian juga untuk apa? Tamyiz. Berfungsi untuk tamyiz. Apa itu tamyiz? Membedakan ya, membedakan antara mubtada dan juga khobar. Biar tidak dikira na'at dan man'ut. Itu diantara contoh, diantara fungsi dari dhamir al-fasl. Wa hadha huwa, jadi di sini dia sebagai khobar. Khobar dari hada. Wa hadha huwa makna la ilaha illallah. Fa inna ma'naha. Baik. Di sini ada inna, maka jelas ya di sini dia sebagai khobar inna. Dan tanda nasabnya di sini adalah apa? Di sini tanda nasabnya tidaklah zohir. Kenapa tidak zohir? Ya, dia tersembunyi. Mustatir di sini ya. Tanda nasabnya mustatir, tersembunyi. Kenapa kok tersembunyi? Karena kata makna adalah isim maksur ya, isim maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhiri ya, yang mana kalimat atau isim yang huruf terakhirnya adalah huruf alif. Itu adalah isim maksur. Kenapa kok mustatir di sini, tidak zohir? Ya. Tanda i'rabnya kok tersembunyi di sini? Jawabannya adalah lit ta'adzur. Ya, jawabannya adalah lit ta'adzur. Karena adanya uzur. Loh, uzurnya bagaimana? Karena alif, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, tidak bisa menerima harokat. Ya, ringkasnya seperti itu. Karena kata alif tidaklah bisa menerima harokat, sehingga dia disembunyikan. Bersembunyi di balik alifnya itu. Makna ha, maka kata ha di sini sebagai mudhof ilaih. La ma'budu bihaqqin illallah. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Ta'ala. Ya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanyalah Allah Ta'ala. Siang ini sampai di sini dulu. Ana ada agenda jam 12:30. Jadi ana akhiri dulu sampai di sini. Insya Allah kita bahas di pekan depan. Mohon maaf ya, hari ini qadarullah ada sedikit problem. Ini nggak ada masalah. Insya Allah kita lanjut di pekan depan. Khair kalau begitu. Semoga bermanfaat apa yang kita belajar pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan, ada yang ingin didiskusikan, silakan ditanyakan di grup. Grup pun kalau ada masukan, ya ada kritik dan saran dari apa yang Anda sampaikan, maka silakan antum bisa langsung sampaikan di grup diskusi kita. Hasanan,
Barakallahu fikum. Ana mohon maaf atas kekurangan yang ada. Dan semoga Allah Ta'ala menerima amal kebaikan kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan wa ahsanallahu ilaikum. Amin. Jazakumullah khairan.